karena untuk siap-siap Jumatan ya Pak Rio dan Pak Aldi ya. Begitu ya Pak Mas Eko, tidak ada keberatan Pak ya. Silakan dulu. Terima kasih yang mulia. Saya mulai dari Pak Priyanka Rozali. Ya Pak. Pak Priyanka pernah bekerja sebagai tenaga honorer ya, pegawai honorer pada kantor BPN Provinsi Maluku Utara. Ya. Saya waktu itu PPNPN Pak, pegawai negeri. Pegawai pemerintahan dan pegawai negeri. Katanya operator komputer Pak. Di sini dituliskan asisten pengadministrasian umum, itu operator komputer ya Pak? Iya. Dari tahun kapan Pak bekerja sebagai pegawai honorer PPN di BPN Provinsi Maluku Utara? Dari 2017 Pak sampai sekarang Pak. Sekarang masih pegawai honorer Pak? Iya masih Pak. Oh, karena di BAP Bapak di sini pekerjaan jabatan Bapak wira swasta, jadi Bapak masih PPN di BPN Maluku Utara. Di KTP-nya pun wira swasta Pak. Oh, tapi sekarang masih menjabat ya sebagai PPN di Maluku Utara. Nah, pada saat Bapak bekerja sebagai pegawai honorer PPN di kantor BPN Maluku Utara itu sebagai asisten pengadministrasian umum, itu kan mulai tahun 2017. Pak Muhammad Syarif sudah menjabat sebagai kepala kantor BPN Maluku Utara pada saat itu Pak? Iya. Iya. Bapak tahu sejak kapan Pak Muhammad Syarif menjabat sebagai kantor BPN Maluku Utara? Dari 2017 akhir Pak, bulannya saya lupa Pak. Baik, sampai dengan 2019. Sampai dengan 2019. Di sini mulai kami langsung saja ke BAP Pak Priyanka ini nomor 7. Pak Priyanka pernah diperintahkan oleh Pak Muhammad Syarif untuk melakukan setoran tunai? Pernah Pak. Masih ingat kejadiannya Pak? Kejadiannya tuh pas pagi Pak, cuma saya lupa tanggalnya. Dari pagi itu Bapak minta tolong untuk itu transfer itu Pak. Ini di tahun kapan Pak? 2017 Pak. 2017. Jadi kami baca nanti yang ya. Ya nomor 7 Pak ya. 7. Saya pernah ada sekali atas perintah dari Muhammad Syarif melakukan setoran tunai ke bank. Tujuannya saya lupa, dengan nominalnya saya lupa. Jadi waktu itu sekitar tahun 2017 saya dipanggil sekitar pagi hari oleh Om Syarif ke ruangan Kakanwil. Betul Pak Priyanka? Ya Pak. Kemudian sesampainya di ruangan beliau, saya diberikan sejumlah uang tunai dalam amplop coklat. Ya. Dalam amplop coklat Pak. Ya Pak. Dan meminta saya untuk melakukan setoran ke nomor rekening yang ditulis pada kertas. Ya. Nomor rekening ini ditulis oleh Pak M. Syarif waktu itu, nomor rekening tujuan. Iya Pak. Ya. Atas nama siapa nomor rekening tersebut Bapak tahu? Ada dituliskan oleh Pak Muhammad Syarif? Saya sudah lupa Pak, atas nama siapa Pak? Soalnya ada dituliskan namanya. Ya, ada ditulis nama, cuma saya lupa Pak. Tapi sebagai nomor rekening ada namanya juga. Setelah menerima perintah tersebut, saya menuju ke bank yang disebut oleh Muhammad Syarif. Setelah melakukan penyetoran, saya melaporkan kepada Syarif, betul? Iya Pak. Bapak, banknya di bank mana Pak? Bapak melakukan penyetoran tunai? Kalau yang saya itu Bank Mandiri Pak. Bank Mandiri. Tadi kan Bapak menceritakan bahwa Bapak dipanggil pagi hari ini ke ruangan Pak Syarif, ruangan kerja ke kantor BPN Maluku Utara. Panggil, diberikan uang dalam amplop coklat untuk disetorkan secara tunai, ditulis dalam sebuah kertas nomor rekening dan nama pemilik rekeningnya. Tahu jumlahnya berapa Pak? Uang yang disetorkan oleh Pak Priyanka atas perintah dari Pak Muhammad Syarif? Atau mungkin setelah Bapak menerima uang dalam amplop coklat tersebut di ruangan kerja Pak M. Syarif, Bapak melihat nggak uang tersebut? Bapak buka nggak amplop coklat tersebut? Bapak hitung nggak jumlahnya berapa?
kasir, Mbak, kan biasanya dihitung dulu itu pakai mesin penghitung uangnya, lihat jumlahnya berapa, Bapak tahu? 20 Pak. 20 juta rupiah. 20 juta rupiah itu pecahan mata rupiah dalam bentuk Rupiah, Pak. ribu atau 100.000, Pak? Itu saya udah lupa Pak. Sudah lupa, tapi jumlahnya 20 juta. Bapak apa Pak sebagai saksi penetapan hak tanah? Tugas kami untuk memproses atau melakukan analisis terhadap berkas permohonan hak atas tanah yang masuk menjadi kewenangan kantor wilayah untuk dapat diproses menjadi SK pemberian hak atas tanah, Pak. Segera menerangkan ini sebagai saksi penetapan hak tanah itu ada melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Betul. Tanah, betul. Bapak pernah melakukan pertemuan dengan saudara Didik Sudarmadi di ruangan Katanwil BPN Maluku Utara. Betul Pak? Betul, Pak. Didik Sumardi ini dari PLN Persero. DPR Persero, Pak. Didik Sumardi atau Didik Sudarmadi, Pak? Didik Sudarmadi kalau saya tidak salah, Pak. Didik Sudarmadi. Ini di ruangan Katanwil, di ruangan Pak M. Sarir ya Pak? Seingat saya ya, dan posisi lengkap dengan para kabit, Pak. Hanya untuk koordinasi tahap awal kaitannya dengan penerbitan hak atas tanah. Siapa saja Pak yang hadir waktu itu Pak? Ada Pak Pianka, kemudian Pak Prianto tidak ada. Pak Rio Kurniawan, kemudian ada Pak Muhammad Sarir, ada ya waktu itu di situ? Ada, Pak. Siapa lagi Pak? Kita kan ada kabit yang hadir. Kalau saya tidak salah waktu itu ada kepala bidang pengukuran, Pak. Kabit bidang pengukuran. Namanya siapa Pak? Waktu itu siapa ya? Bukan. Kalau saya tidak salah almarhum almarhum Pak Jailan, Pak. Kabit 1 Saudara Jailan Abdul Karim. Betul. Kemudian ada juga kabit 2 tentang prihatin. Pak Tentrem. Kabit 1 ini bidang apa Pak? Bidang pengukuran, Pak. Bidang pengukuran. Kalau kabit 2 Pak? Bagian penetapan hak atas tanah dan Penetapan hak atas tanah. Hanya apa yang dibicarakan Pak dengan Sudarmadi ini? cuman perkenalan diri saja, Pak, sama sekaligus laporan bahwasannya kaitan dengan pemberiannya masuk menjadi kewenangan kantor wilayah. Ya, inti dari pembicaraannya hanya mohon kerjasamanya untuk bisa dapat segera diterbitkan SK-nya. Jika ada kekurangan berkas, tolong kami dikabari untuk bisa PT PLN mengganti. Hanya satu kali itu saja. Ya, Pak. Saudara tahu? Tahu, Pak. Apakah saudara juga tahu ada pertemuan selanjutnya antara Pak Didik Sudarmadi dengan Pak M. Sarir atau dengan kabit-kabit lainnya? Tidak tahu, Pak. Pertemuan yang kedua ini dengan Sony Hendrianto, masih di Ya. ruangan Pak M. Sarir, ruangan Katanwil BPN Maluku Utara. Yang hadir juga ada almarhum Jailan Abdul Karim sebagai kabit 1. Kemudian Betul. Pak Prihatin dan Pak Rio Kurniawan. Betul, Bapak. Dalam pertemuan tersebut saya diperkenalkan kepada saudara Sony Hendrianto selaku pemohon dari PT Jababeka Morotai untuk membantu proses pendaftaran permohonan SKH HGB PT Jababeka Morotai. Benar, Bapak. Ini saudara menjelaskan saya diperkenalkan kepada saudara Sony Hendrianto. Yang memperkenalkan siapa? Saat itu ya Pak Kabit dengan Pak Syarif memperkenalkan kepada kami selaku kasih. Pak Sarir dengan Pak Kabit. Pak Kabit ini siapa Pak? Ya, Kabit 1 dan Kabit 2, Pak Tentrem dengan Pak almarhum Jailan. Dan ada lagi yang ketiga nih, pertemuan dengan Heri Kurniawan. Betul Pak? Betul, Pak. Di mana Pak pertemuan dengan Heri Kurniawan ini? Saat itu pertemuan dalam kondisi dalam suasana makan malam di SS Resto Mangga 2, Pak. Mangga 2 Jakarta. Bukan, Pak. Kelurahan Mangga 2 di Kota Ternate. Oh, Kelurahan Mangga 2 di Kota Ternate. Jadi pertemuannya makan malam ya Pak ya, di rumah makan gitu ya. Yang hadir siapa Pak? Ada saya, Pak Syarif, seingat saya itu sama supir Pak Kakanbel.
Kabit yang lainnya tidak hadir. Almarhum Pak Jailan Abdul Karim dan Pak Tentram Prihatin tidak hadir, Pak. Tunggu Pak, saya ingat. Kalau nggak salah dengan Pak Tentram mungkin. Apa Pak yang dibicarakan di situ? Sama Pak, seperti biasa silaturahim memperkenalkan diri, penyampaian bahwasannya berkas akan masuk ke kantor wilayah, mengingat apa terkait dengan kewenangan. Ya biasa Pak, silaturahmi seperti itu, dan ya intinya mohon kerjasamanya untuk bisa disampaikan ketika memang ada kekurangan berkas atau tidak. Dari 3 pertemuan ini Pak, yang saya tangkap intinya itu pertemuan itu kan pihak pemohon mengajukan permohonan dan mohon dibantu begitu ya Pak. Saya Pak. Ada kekurangan berkas. Kan di Kekanwil BPN Maluku Utara ini ada prosesnya begitu Pak, melakukan pengurusan hakim. Apakah juga harus langsung bertemu dengan orang yang berkepentingan langsung sebagai pemangku jabatan seperti misalnya Pak Musari sebagai Kekanwil maupun kabinnya, bertemu langsung dengan pengurus dengan yang melakukan pengurusan Pak? Ya seharusnya tidak, cuman kan kalau memang kondisinya pihak pemohon datang ke kantor atau mengundang ya tentunya ya pada akhirnya juga kami penuhi untuk bertemu dalam rangka silaturahim. Tadi kalau pihak pemohon yang datang ke kantor itu datang bertemu di ruang Kekanwil. Nah, kalau Eri Kurniawan ini Pak Eri Kurniawan yang mengundang di rumah makan. Saya tidak paham, cuman memang saat itu Pak Kekanwil minta kami untuk mendampingi Bapak. Oh gitu. Jadi Bapak tahunya ada pertemuan dengan Eri Kurniawan ini dari Pak Muhammad Sarif. Betul Bapak. Diajak sama Pak Muhammad Sarif untuk bertemu dengan Eri Kurniawan di rumah makan SS Resto Ternate. Gitu. Betul Bapak. Kalau pertemuan yang sebelumnya Pak, yang ada Sony Hendrianto dengan Didik Sudarmadi ini, PLN Persero itu, apakah Bapak tahu jauh-jauh hari sebelumnya memang sudah ada undangan atau ada pemberitahuan, atau pada saat pagi itu hendak bertemu, hari itu hendak bertemu, lalu dipanggil oleh Pak Muhammad Sarif untuk bertemu dengan Pak Sony dengan Pak Didik? Ya, hari itu juga Bapak saat pihak pemohon datang ke kantor, biasanya memang kami dipanggil ya dalam rangka penyampaian akan ada permohonan, tolong nanti diperiksa kelengkapannya, jika ada kekurangan tolong dikomunikasikan. Sebatas itu Bapak. Jadi yang memberitahukan Pak Muhammad Sarif kepada Bapak? Ya, dalam konteks karena memang saya yang melaksanakan pekerjaan tersebut Pak. Jadi Bapak tidak tahu sebelumnya kalau ada pertemuan di kantor, tapi diberitahukan oleh Pak Kakak. Ini ada tamu datang kumpul ke ruangan saya begitu yang mau dibicarakan. Intinya pengurus perpanjangan ini mohon bantuannya begitu ya Pak. Begitu Pak. Betul. Selain 3 ini ada juga Pak pertemuan dengan Sony Hendrianto, Basuki Cahayapurnama dengan pihak BPN Maluku Utara. Saya Pak. Ya, betul Pak? Betul Pak. Betul. Saudara Basuki Cahayapurnama dengan pihak BPN Maluku Utara, Saudara Muhammad Sarif. Bapak tahu pertemuan ini dalam rangka apa Pak? Basuki Cahayapurnama ini dari mana Pak? Basuki Cahayapurnama itu kalau saya seingat saya direktur atau pimpinan PT Jababeka Morotai Pak. Jababeka Morotai. Di mana Pak pertemuannya Pak? Mohon izin Pak, mungkin sedikit saya halat dari BAP sebelumnya. Iya, di BAP itu kami benar ada pertemuan dengan Pak Basuki itu di makan di atas Grand Fatma. Itu bukan di zamannya Pak Syahrir, tapi kalau di zamannya Pak Syahrir kalau kami tidak salah di Morotai Pak. Di Morotai dengan Pak Basuki Cahayapurnama dari Jababeka Morotai ini. Betul, kami diundang ke sana Pak. Bapak diundang oleh Pak Basuki Cahayapurnama untuk bertemu di Morotai begitu. Sekaligus melihat kelengkapan berkasnya. Kalau ya betul. Yang hadir siapa saja Pak? Kalau tidak salah ya sama Pak, Kabin 1, Kabin 2, Pak Kakanwil, saya. Dalam rangka memperlihatkan kelengkapan berkasnya. Ya, tentunya koordinasi tahap awal seperti itu Pak. Harusnya kan pihak pemohon Pak yang mengajukan ke Kanwil BPN, bukan orang BPN yang langsung terjun ke lapangan ke Morotai Pak untuk melihat, hanya sekedar untuk melihat kelengkapannya Pak. Ya, tidak mohon izin Pak, tidak menyampaikan kelengkapan berkas, tapi ya seperti tadi silaturahim, memperkenalkan diri, sampai akhirnya saya
diserahkan pada kantor pertama. Di mana tadi Pak? Kalau di kota ini pertemuannya Pak, tadi Bapak sebutkan di rumah makan apa? Di rumah makan The Aloha Pak, The Aloha Cottage. De La Loha. The Aloha. De La Loha Cottage di Morotai ya Pak. Menginap di situ Pak? Satu malam Pak. Satu malam. Itu dibayarkan oleh perusahaan atau ada perjalanan dinas dari kantor Pak? Saya nggak paham Pak, saya cuma ikut Pak. Ya, uang ikut kan Bapak sebagai kabit di sini Pak. Saat itu bukan sebagai kabit Pak. Jabatan apa sebagai kasih waktu itu? Ya. Ya, sebagai kasih kan juga Bapak harusnya tahu jadi perjalanan dinas akan tidak ditanggung sampai yang menanggung Bapak tidak tahu. Tunggu sebentar Pak. Perjalanan dinas kan? Apa? Sepertinya bukan perjalanan dinas Pak. Sepertinya bukan perjalanan dinas. Baik. Setelah pertemuan ini kan pertemuan yang pertama ini, kan Bapak tadi mengakui hanya satu kali bertemu. Bapak tahu tidak ada Pak Muhammad Syarif pernah bertemu dengan pihak-pihak yang Bapak sebutkan di atas tadi, dari mulai Didik Sudarmadi, Sony Hendrianto, kemudian Eri Kurniawan, kemudian ada lagi Basuki Cahayapurnama, dan pertemuan selanjutnya tahu tidak? Izin tidak tahu Bapak. Tidak tahu. Kalau misalnya Bapak tahu tidak ada kesepakatan antara para pihak yang akan mengajukan AGB dengan Pak Muhammad Syarif, kalau misalnya urusan selesai atau untuk mengurus perpanjangan ini Pak Muhammad Syarif minta sejumlah uang, Bapak tahu? Tidak tahu Pak. Pernah diperlihatkan ya Pak ya SK ini, SK pengangkatan Pak Muhammad Syarif sebagai Kakanwil BPN Maluku Utara soal oleh pendidik? Pernah Bapak. Tanggal 7 September 2017, SK-nya nomor 376 garing Kep garis datar 2.3.8 garing 9 Romawi 2017, 7 September 2017. Ya, Pak Muhammad menjabat bulan September sampai dengan Agustus, bulan September 2017 sampai dengan Agustus 2019. Betul Pak? Betul. Sini juga Bapak izin yang mulia di BAP nomor 11. Pak Rio pernah diminta tolong oleh Pak Muhammad Syarif untuk melakukan setor tunai ke rekening BNI milik istrinya Pak Muhammad Syarif, Pak Rusnati. Pernah satu kali Bapak. Satu kali. Bisa diceritakan Pak? Bagaimana Iya. kondisinya Pak? Karena memang satu-satunya satu kali itu, karena saya ingat betul saat itu memang kondisi kantor sedikit kosong. Teman-teman pada perjalanan dinas di daerah. Saat itu saya melintas di depan ruangan beliau, terlihat oleh beliau, lalu saya dipanggil. Pesan Bapak cuma satu, minta tolong transferkan uang ibu, uang belanja ibu habis. Udah itu aja Pak. Rio, uang belanja ibu habis, transferkan ke rekening ibu, begitu ya? Bantu transferkan. Bapak transferkan ke mana Pak? Bank BNI Pak. Bank BNI. Ke rekening siapa Pak? Rekening ibu. Bapak tahu itu rekening ibu dari mana Pak? Ibu yang Dan catatan yang disampaikan Bapak. Pak Muhammad Syarif. Waktu itu penyerahan uangnya di ruangan Kakanwil, di ruangan kerja Pak M. Syarif. Ya, karena saat itu saya melintas dipanggil Bapak. Sama seperti Pak Priyatka, apakah uang tersebut diberikan dalam amplop coklat, kemudian Pak Muhammad Syarif menuliskan nomor rekening dan namanya begitu? Ya, terkait warna amplopnya saya lupa, tapi tentunya dalam amplop dengan nomor rekening. Bapak setorkan ke Bank BNI ya Pak? Ya Pak. Pak Rosman. Pak saksi Arizali kenal dengan terdakwa? Kenal Pak, Kenalnya sebatas apa? sebagai teman SMA Pak. Ini sama-sama lulusan SMA ya? Iya Pak. Kemudian ini langsung apakah benar Bapak pernah jual tanah ke terdakwa? Benar Pak. Kapan dan di mana lokasi tanah yang saudara jual ke terdakwa? Saya menawarkan di tahun 2019 Pak. 2019 saudara tawarkan kepada terdakwa. Iya. Kenapa saudara tawarkan kepada terdakwa? Aslinya? Saya menawarkan di teman-teman yang lain di mana saya tahu dia mempunyai rezeki. Saya tawarkan minta tolong diberikan harapan Tuhan Ya. untuk kedua sekolah anak, dan lain-lain yang pribadi. Tanah-tanah milik saudara ya? Tanah milik pribadi. Tanah milik pribadi ya. Berapa yang saudara tawarkan kepada terdakwa itu? Harga
tanahnya berapa? Luas tanahnya 16 meter, lebar kali 40. Lebar 40. 40. Saya tawarkan kemarin 1,2. 1,2. Itu tadi lokasinya di mana? Di Mas Kredit. Mas Kredit itu mana? Ya? Bukit Lama, daerah kilometer 9. Kecamatan? Kecamatan Alang-Alang Lebar. Kabupaten mana? Kabupaten Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Kota Palembang. Kemudian ada dijual sama terdakwa. Tadi ditawarkan berapa tadi? 1,2. 1,2. Terus hasil kesepakatannya berapa? Saya minta tolong dibeli. Saya tidak tahu urusan lain. Saya tawarkan 1M, tidak mau kurang lagi. Nah, tapi cara pembayarannya saya minta tolong berapa ada sampai selesai dibayar. Itu berapa lama proses pembayarannya sampai selesai? Saya lupa, tapi bertahap dibayar. Bertahap, sekaligus ya. Nah, Secara cash atau transfer? secara transfer. Oh, secara transfer. Dan transfer berapa? Yang cash berapa? Masih ingat nggak? Seingat saya pertama-tama karena saya tidak tahu nomor rekening, lupa dikirim 5 juta itu yang saya terima. Kemudian karena benar saya telepon lagi, dikirim lagi jadi 95 juta. Berarti 100 ya. Nah. Itu yang transfer. Ya, Kemudian yang ada cash. transfer lagi. Transfer lagi. Transfer lagi saya lupa berapa, dua kali, kalau 3 kali kalau nggak salah. Transfer yang terakhir saya diterima cash. Cash. Yang cash ya. Yang cash berapa itu yang diterima saudara? Masih ingat nggak? Yang cash saya tidak tahu. Itu pembayarannya melalui rupiah atau dolar? Yang terakhir kebetulan saya dikasih dengan dolar. Dolar berapa? Saya tidak tahu karena terakhirnya sudah Ya kalau diteruskan kan tahu kan saudara kan ini Dirupiahkan. dirupiahkan. kalau dirupiahkan kebenaran saya ini yang terakhir mungkin kurang mungkin 500 gitu. 500. Mungkin begitu karena kita tidak tahu nilai dolar pokoknya ini Iya. karena kita teman kan. Jadi sudah dibayar ini terakhir selesai. Dolarnya Singapura atau masih ingat nggak? Singapura atau Amerika? Mungkin Amerika mungkin Amerika. agak coklat ya. Saudara tukarkan di mana? Itu cenderung Gimana Pak? ditukarkan di mana? Itu dirupiahkan di mana? Oh istri saya yang bukan Istri. saya tidak tahu. Nggak tahu. Jadi total 1 miliar bersih ya, Bersih. tidak ada tambahan data yang lain ya. Benar ya, itu harga segitu ya. Harga segitu. Itu sampai dengan lunas pembayarannya selesai. Kemudian ada nggak dibuatkan akte jual beli di hadapan notaris? Untuk urusan surat menyurat saya menandatangani saja. Saudara serahkan ke siapa? Ke Sahril mengajak saya ke notaris, langsung ke notaris. Ada dikuasakan ke orang lain nggak? Tidak, Kalau Pak Tommy itu siapa Pak Tommy? Pak Tommy. saya tidak pernah. Nggak tahu. Tanggal 3 dan tanggal 9 Februari. Itu Bapak sebut namanya apa? Yang 200 itu? BP atau apa? Yang mulia waktu itu kan saya beruang jadi mungkin dibayar dulu karena saya. Oke. Pokoknya sudah dikasih 200. Ya, Setelah yang 200 itu berapa lagi yang dikasih? ada 1 kali lagi tapi saya lupa. Berapa? Tidak ingat. Tidak ingat saya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang berapa? Yang berikutnya lagi saya dikasih dolar. Dolar. Nah, oke. Sebelum yang dolar itu dikasih dalam bentuk apa? Rupiah. Rupiah. Jumlahnya nggak tahu. Lupa. Lupa. Yang dolar ditukarkan menjadi berapa? Kalau dirupiahkan Lebih kurang mungkin 500. 500. Berarti kalau misalnya kita ambil range-nya, berarti yang diberikan dalam bentuk rupiah itu kurang lebih 300. Itu aja. Jadi 200 tambah 300 tambah dolar yang dirupiahkan 500 menjadi 1M. Udah lunas belum dibayar ini? Sudah Pak. Nah, oke, Pak. Nah, itu aja. Yang merupakan majikan tadi istri atau bapak sendiri? Istri. Kalau di BAP saudara menyebutkan bahwa ini istri yang di BAP nomor 6. Kemudian pembayarannya juga sekitar saya terima sekitar 2 bulan setelah pembayaran yang pertama. Pembayaran saudara Muhammad Sarif membayar dengan uang dolar Amerika. Kemudian saya tukarkan di money changer di PTC Palembang. Bapak yang minta. Salah itu saya tidak berbicara begitu. Memang saya tidak menurut istri saya yang Istri bapak siapa namanya? sama. Ibu Salma. Ya. Ibu Salma yang menukarkan Ya. di money changer PTC Palembang. Gitu. Masih ingat Pak bulannya di 2019 itu tidak ingat? Tidak ingat. Tidak ingat. Jadi
Jadi uang yang diterima dalam bentuk dolar dari Pak Muhammad Sarir Bapak yang terima, Ya, kemudian Bapak berikan kepada Ibu Salma, Ya. Ibu Salma yang menukarkan Ya. manajer di PT Palembang. Setelah dari rupiah uangnya diberikan kepada Bapak. Tidak, mereka lah menggunakan untuk anak-anak. Oh, Bu Salma yang langsung Ya. menggunakan. Saksi Edi Rosman sebagai notaris atau saksi Edi Rosman sebagai notaris atau PPAT di Kota Palembang. Dalam hal transaksi ini selaku PPAT Kota Palembang. Kalau wilayah kerja saudara di mana? Kota Palembang. Di Kota Palembang. Kemudian saksi ceritakan mulai kenalnya dengan Pak Muhammad Sarir, bagaimana awal kenalannya? Ya, perkenalan yang ini aja selaku penghadap yang hadir di melakukan jual beli. Akan tetapi memang sebelumnya itu tahu kalau beliau memang pegawai di BPM. Ya, setahu saudara beliau adalah pegawai di BPM. Pada saat itu yang saudara ketahui ada apa jabatan beliau? Terakhir saya sebelum beliau diangkat jadi bagi Maluku itu kepala kantor pertanahan Kabupaten Kota Kogi ini. Saudara pertama kali mengenal Pak Muhammad Sarir pada saat Pak Muhammad Sarir menjabat sebagai Kakanta Organ Pemerintah Hilir. Kenal yang pernah datang ya pada saat beliau menjabat kepala kantor pertanahan Kota Kogi ini. Itu masih ingat di tahun berapa? Saya lupa. Lupa. Ya. Ini di BAP saudara izin yang mulia memperkuat saya mengenal Muhammad Sarir sejak tahun 2014 pada saat yang bersangkutan masih menjadi pegawai BPN Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada sekitar 2015 dan tahun 2019 saya selaku PPAT pernah memproses jual beli atas tanah yang dibeli oleh saudara Muhammad Sarir. Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Ya sebelumnya itu memang saya tahu beliau itu pernah menjadi pegawai di BPN Banyuasin sebelum beliau menjabat di OKI Organ Pemilih. Saudara pernah terkait transaksi AJB di tahun 2018 yang atas pembelian tanahnya Firdaus Kibri. Betul. Coba saudara ceritakan. Pada tahun 2018 memang beliau ada hadir ke kantor bersama dengan penjual. Dalam hal ini penjual juga mewakili atas nama kuasa dari ahli waris. Kemudian lebih kurang 2 hari sebelum transaksi penandatanganan di kantor saya itu beliau mengutarakan akan melakukan transaksi jual beli. Tidak salah kemudian pada saat penandatanganan Firdaus Kibri itu hadir selaku kuasa dari ahli waris, dan untuk Pak Sahril sendiri karena beliau pada saat itu katanya sudah mau berangkat, nggak tahu berangkat kemana, itu dikuasakan secara lisan kepada anak menantunya namanya Amrullah. Kemudian terkait dengan pembayaran yang kepada saudara Arizani, tadi kan saudara Arizani menerangkan bahwa yang dibeli tanahnya itu seharga 1 miliar. Itu Pak Muhammad Sarir notarisnya dengan saudara juga BB-nya prosesnya. Itu prosesnya sama saudara berapa BBHD-nya Pak? BBHD-nya 466 juta. 466 juta. Ya. Jadi oke. Juta. Ini dengan nomor SHM-nya 509 yang terletak di Kelurahan Karya Baru, Kota Palembang. Posisi saya lupa. Posisi lupa, nanti kami perlihatkan barang buktinya. Kami izinnya enggak untuk mengingatkan saksi, kami bacakan BAP pada poin 5 nomor 2 untuk tanah yang dibeli tahun 2019, yakni saudara Muhammad Sarir membeli tanah dan bangunan dari saudara Arizani Maikin nomor SHM 509 yang terletak di Kelurahan Karya Baru, Kota Palembang. Proses pembuatan AJB
SJM 213. Setelah persyaratan AJB sudah lengkap, saya kemudian membuat AJB nomor 15 tahun 2019. Selanjutnya dilakukan penandatanganan AJB ditandatangani sendiri oleh saudara Muhammad Takdir selaku pembeli dan saudara Arizani Mahdin selaku penjual. Untuk proses peralihan atas tanah SJM 509 dikosakan juga kepada saudara Tommy. Ini saudara Tommy masih yang tadi, Pak? Sama. Satu orang ya? Satu orang. Adapun harga beli tanah tersebut berdasarkan penilaian BBHTG adalah 466 juta rupiah. Untuk harga ini transaksi jual beli antara saudara Muhammad Sabir dengan saudara Arizani Mahdin saya tidak tahu. Betul. Jawabannya seperti tadi, tidak ada kewajiban Pak, untuk mengetahuinya. Kemudian selain dua tanah tersebut yang dari Bapak Arizani dan Pak Firdaus Fikri, ada tidak tanah lain atau bangunan lain yang menggunakan jasa saudara sebagai notaris? Tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Baik, saudara terdakwa ya, sesuai dengan persiapan sidang, maka satu lagi Pak, ini penahanan hakim habis di tanggal 11 Juli. Jadi perpanjangan KPT 1 ya, KPT 1 dan KPT 2, maka kita akan penahanan itu seluruhnya berakhir di tanggal 9 September. Jadi tanggal 31 ataupun tanggal 1 September harus sudah putus paling lambat. Tolong Bapak proyeksikan nanti. Insya Allah di pertengahan atau sebelum tanggal 31 Agustus ini Sudah selesai, sudah bersama. Izin yang mulia, Ya, terkait permohonan izin besuk kami sudah Pak. Terima kasih mulia. Sudah. Bagaimana? Ya, di awal Agustus tuntutan. Makanya nanti Bapak ini mungkin kesempatan Bapak menghadirkan saksi itu Pak, kita sudah bisa ukur dari sekarang tanggal 3 dan 4 Juli 10-11 ya kan, 17-18 habis di situ Pak. Kayak 17-18 ya habis, baru di akhir Juli atau awal Agustus harus sudah tuntutan ya, baru nota pembelaan lagi, atau kalau ada decat lagi, ini ada decat Pak, ada ya, nanti kita kasih satu batasnya. Oke lah, ini kita proyeksi pekerjaan sedemikian padat ya Pak ya, tapi ya memang sudah begitulah pekerjaan kita. Sekali lagi masing-masing baik penuntut umum maupun penasihat hukum jaga kesehatan. 40 orang itu dibagi berapa kali sidang Pak Rio? Rencananya usahakan semaksimal mungkin ya. Kalau misalnya seminggu 2 kali. kalau bisa 6 berarti tinggal butuh 8 kali pertemuan ya. 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu kan 4 minggu, bisa habis di bulan Juli. Gitu Pak ya. Baik, saudara terdakwa ya. Saudara kembali ke dalam tahanan, jaga kesehatan saudara. Kita akan gelar kembali sidang di tanggal 3 Pak, tanggal 3 Juli 2023 dengan agenda keterangan saksi dihadirkan oleh penuntut umum dan saudara tetap didampingi oleh penasihat hukum. Ada mau ditanya Pak Sarir sebelum ditutup? Tidak ada yang mulia. Dari penuntut umum cukup ya? Penasihat hukum cukup, sidang selesai.